Halo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian anak tunagrahita dan klasifikasinya. Kalau dalam dunia pendidikan, anak tunagrahita ini biasa disebut dengan anak dengan hambatan intelektual. Apa sih anak tunagrahita? Nah, tunagrahita ini berasal dari dua kata. Yang pertama itu ada tuna dan juga grahita. Tuna itu berarti cacat atau kurang, sedangkan grahita ini berarti berpikir. Jadi kalau berdasarkan dua kata tersebut, dapat kita simpulkan bahwa anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbatasan perkembangan mental dan juga intelektual, di mana mental dan intelektual anak tersebut di bawah rata-rata anak normal, sehingga anak-anak dengan tunagrahita ini mengalami kesulitan dalam tugas sosial, tugas akademik, dan karena itu mereka memerlukan layanan khusus. Dalam bahasa Indonesia, istilah tunagrahita ini sering digunakan untuk anak dengan lemah otak, kemudian anak dengan lemah ingatan, terus juga anak dengan retardasi mental, anak dengan lemah pikiran, dan juga cacat grahita. Sedangkan dalam istilah asing atau istilah dalam bahasa Inggris, tunagrahita ini biasanya sering diistilahkan dengan mental disability, kemudian mental retardation, kemudian juga mental deficient dan intellectual handicap. Nah, apa sih ciri-ciri anak tunagrahita? Nah, anak tunagrahita ini biasanya penampilan fisiknya itu tidak seimbang. Contohnya seperti kepalanya agak sedikit membesar atau bisa jadi lebih kecil. Kemudian anak tunagrahita ini juga tidak dapat mengurus diri sesuai dengan usianya karena ya memang kecerdasan anak tunagrahita ini jauh di bawah rata-rata anak normal pada usianya. Kemudian perkembangan bahasa anak tunagrahita ini juga terlambat. Mereka memiliki pandangan yang terlihat kosong dan koordinasi gerakannya juga kurang. Terakhir, anak tunagrahita ini sering mengeluarkan cairan dari mulutnya. Nah, selanjutnya ada klasifikasi anak tunagrahita. Anak tunagrahita ini diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan. Yang pertama itu ada anak tunagrahita ringan yang rentan IQ-nya itu dari 50 sampai 70 dan sering disebut juga anak tunagrahita mampu didik, di mana mereka mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang lebih luas dan mampu melakukan kegiatan setingkat semi keterampilan. Yang kedua ada tunagrahita sedang atau yang rentan IQ-nya itu 35 sampai dengan 50, di mana sering disebut juga tunagrahita mampu latih karena memang mereka itu mampu melakukan keterampilan mengurus diri sendiri, mampu mengadakan adaptasi sosial di lingkungan terdekat, dan juga mereka mampu untuk mengerjakan pekerjaan rutin yang perlu dengan pengawasan. Habis itu yang ketiga ada anak tunagrahita berat yang rentan IQ-nya 20 sampai dengan 35, dan yang keempat ini yang terakhir anak tunagrahita sangat berat yang rentan IQ-nya itu di bawah 20. Nah, tunagrahita berat dan sangat berat ini sering disebut dengan tunagrahita perlu rawat. Anak tunagrahita ini sepanjang usianya selalu bergantung pada bantuan perawatan orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, banyak kan orang yang belum tahu apa sih penyebab anak tunagrahita ini. Nah, faktor yang menyebabkan anak mengalami ketunagrahitaan tuh yang pertama ada faktor infeksi dan keracunan. Selanjutnya bisa juga karena diakibatkan oleh gangguan metabolisme gizi, kemudian trauma zat radioaktif, dan juga bisa diakibatkan oleh masalah-masalah pada saat kelahiran. Nah, terus kemudian ada dampak ketunagrahitaan. Apa sih dampak ketunagrahitaan buat anak-anak tuh nantinya? Jadi yang pertama, anak tunagrahita itu akan mengalami hambatan dan kesulitan akademik seperti misalnya sulit berhitung, kemudian sulit berbahasa, dan juga sulit mengingat, kurang dapat mengontrol lingkungan, dan juga kesulitan-kesulitan lainnya. Kedua, anak tunagrahita itu juga tidak akan mencapai kematangan intelektual seperti teman sebayanya. Dan yang terakhir, anak tunagrahita itu dia akan sering menjadi sasaran kenakalan ataupun kejahilan teman atau orang-orang normal lainnya akibat ketidakmampuan dalam norma-norma sosial dan penyesuaian diri dalam lingkungan sekitar. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Bye. Nah guys, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi disabilitas intelektual menurut The American Psychological Association atau apa. Nah, yang pertama itu ada kategori mild atau ringan. Nah, karakteristik anak disabilitas intelektual kategori mild atau ringan ini, mereka termasuk yang mampu masih bisa dididik.
Nah, dilihat dari segi perkembangan atau kelainan fisik, mereka tidak memperlihatkan kelainan fisik yang mencolok, akan tetapi perkembangan fisiknya agak sedikit lambat dibandingkan pada anak pada umumnya. Nah, tinggi dan berat badan mereka juga tidak jauh berbeda dengan pada anak pada umumnya. Biasanya, rentang perhatian mereka juga pendek sehingga sulit berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, mereka kadang-kadang memperlihatkan rasa malu atau pendiam. Namun hal ini dapat berubah bila mereka banyak diikutkan dalam berinteraksi dengan anak lainnya. Di luar pendidikan, beberapa keterampilan dapat mereka lakukan tanpa harus mendapat pengawasan, seperti keterampilan mengurus diri, terus seperti makan, mandi, sholat, atau berpakaian. Yang kedua itu adalah moderate atau menengah, di mana mereka digolongkan anak yang dapat dilatih. Nah, mereka itu dilatih untuk beberapa keterampilan tertentu, meski sering merespon lambat terhadap pendidikan dan pelatihan. Jika diberikan kesempatan pendidikan yang sesuai, mereka dapat dididik untuk melakukan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan-kemampuan tertentu. Mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya serta dilatih beberapa kemampuan membaca dan menulis. Nah, mereka juga menampakkan kelainan fisik yang merupakan gejala bawaan, namun kelainan fisik tersebut tidak seberat yang dialami oleh kategori berat dan kategori sangat berat. Nah, mereka juga menampakkan adanya kegangguan pada fungsi berbicaranya. Nah, yang ketiga itu adalah severe atau berat. Karakteristik anak disabilitas intelektual yang berat ini adalah mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Meskipun pada tugas-tugas tersebut tugasnya sederhana, guys. Nah, mereka membutuhkan perlindungan dan pengawasan yang sangat teliti dari orang lain. Nah, mereka juga mengalami gangguan bicara. Tanda-tanda kelainan fisiknya antara lain lidahnya itu seringkali keluar, terus dibarengi dengan keluar air liur, terus kepalanya sedikit lebih besar, dan biasanya kondisi fisik mereka tuh lemah. Mereka hanya bisa dilatih untuk keterampilan khusus selama kondisi fisiknya memungkinkan. Yang terakhir itu ada yang keempat adalah profound atau sangat berat, yaitu karakteristik anak disabilitas. Profound ini adalah memiliki masalah yang serius, baik menyangkut kondisi fisik, intelijensi, serta program pendidikan yang tepat bagi mereka. Nah, umumnya mereka memperlihatkan kerusakan pada otak serta kelainan fisik yang nyata gitu, guys, seperti hydrocephalus, mongolism, dan sebagainya. Nah, mereka dapat berjalan dan makan sendiri, namun kemampuan berbicara dan berbahasa mereka sangat rendah. Kelainan fisik lainnya juga dapat dilihat pada kepala yang lebih besar gitu, yang bergoyang-goyang, terus penyesuaian dirinya sangat kurang, dan bahkan seringkali tanpa bantuan orang lain mereka tidak dapat berdiri sendiri. Namun mereka nampaknya membutuhkan pelayanan medis yang baik dan intensif gitu, guys. Cara mengidentifikasi atau mendiagnosis anak dengan hambatan intelektual. Berdasarkan Diagnostic and Statistical of Mental Disorder 5th edition, gangguan perkembangan intelektual atau biasa disebut dengan intellectual developmental disorder adalah gangguan dengan onset selama periode perkembangan yang meliputi gangguan fungsi intelektual dan adaptif di konseptual, sosial, dan ranah yang praktis. 3 kriteria berikut harus dipenuhi. Yang pertama itu ada keterbatasan dalam fungsi intelektual, seperti misalnya penalaran, pemecahan masalah, perencanaan, berpikir secara abstrak, penilaian, pembelajaran akademis, dan belajar dari pengalaman yang dikonfirmasikan melalui penilaian klinis secara individual serta pengujian kecerdasan melalui tes terstandar. Jadi untuk mengetahui atau mengidentifikasi anak dengan hambatan intelektual perlu adanya tes atau penilaian secara individual yang dilakukan agar mengetahui anak tersebut mengalami hambatan intelektual atau tidak. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam fungsi adaptif yang mengakibatkan kegagalan memenuhi tugas perkembangan dan sosial budaya standar dalam mencapai kemandirian pribadi dan juga tanggung jawab sosial. Tanpa dukungan yang berkelanjutan, keterbatasan fungsi tersebut dapat mengganggu kegiatan kehidupannya sehari-hari bagi anak tunagrahita.
seperti misalnya komunikasi, partisipasi sosial, dan hidup mandiri di beberapa lingkungan seperti misalnya di lingkungan rumahnya, di lingkungan sekolah, kerja, maupun di lingkungan masyarakat sekitar anak dengan hambatan intelektual ini. Yang ketiga yaitu ada onset gangguan intelektual dan fungsi adaptif selama periode perkembangan. Berdasarkan ketiga kriteria diagnostik intellectual development disorder ini, dapat disimpulkan bahwa individu dengan hambatan intelektual memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektualnya dan fungsi adaptif yang terjadi selama periode perkembangan. Yang selanjutnya yaitu ada strategi pembelajaran bagi siswa dengan hambatan intelektual. Ada beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan bagi anak dengan gangguan intelektual. Antara lain yang pertama yaitu Response to Intervention atau RTI. Respon terhadap intervensi RTI ini adalah pendekatan multitingkatan untuk identifikasi awal dan dukungan siswa dengan kebutuhan belajar dan juga perilaku anak dengan hambatan intelektual tersebut. Nah, proses RTI ini dimulai dengan pengajaran berkualitas tinggi dan penyaringan universal semua anak di kelas pendidikan umum. Pelajar yang berjuang diberikan sebuah intervensi pada tingkat intensitas yang meningkat untuk mempercepat kecepatan belajar mereka. Layanan ini dapat diberikan oleh personil yang termasuk guru pendidikan umum, pendidikan khusus, dan juga spesialis. Jadi untuk strategi pembelajaran RTI ini dapat digunakan untuk semua sekolah inklusi. Terus RTI ini juga dirancang untuk digunakan saat pembuatan keputusan baik dalam pendidikan umum maupun pendidikan khusus, menciptakan sistem pengajaran dan intervensi yang diintegrasi dengan baik yang dipandu oleh data hasil anak agar implementasi RTI ini bekerja dengan baik. Komponen penting berikut harus diimplementasikan dengan tepat dan dengan cara juga yang tepat. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran menggunakan konstekstual atau CTL. Contextual Teaching and Learning merupakan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan pemahaman dan juga kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks nyata dalam dan luar sekolah untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat simulatif atau juga nyata, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau biasa disebut dengan berkelompok. Strategi ini dapat membantu siswa dengan gangguan intelektual mana memiliki keterbatasan dalam mengingat suatu informasi. Jadi melalui pengalaman nyata atau visual konkret yang diberikan dapat memudahkan pemahaman siswa, khususnya siswa dengan gangguan intelektual. Yang ketiga yaitu ada positive behavior support. Dalam hal ini yang strategi yang tepat untuk anak dengan gangguan intelektual adalah positive behavior support atau BPS. Merupakan salah satu pendekatan modifikasi dan manajemen perilaku yang diterapkan untuk melatihkan perilaku positif yang sesuai dengan konteks sosial. Ini juga bisa dikatakan sebagai suatu pendekatan alternatif yang merancang intervensi proaktif untuk prevensi dan intervensi dari masalah perilaku. Fokus pada pemberian penguat atas perilaku positif dan menghindari hukuman atas perilaku yang tidak diharapkan. Nah, tujuan dari positive behavior support ini yaitu mengurangi dan juga menghilangkan perilaku bermasalah dan meningkatkan perilaku positif. Dan yang hasilnya diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dalam situasi sosial yang lebih luas. Pelaksanaan program ini menganut di beberapa prinsip, yaitu yang pertama menekankan perilaku tampak dan dapat digunakan sebagai indikator bahwa anak telah mempelajari perilaku tersebut dan menerapkannya. Yang kedua, perilaku dapat dipelajari dan dipengaruhi oleh aturan yang ditegakkan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lingkungan fisik dan non-fisik di sekitar anak untuk pembelajaran perilaku. Selain itu, positive behavior support ini menekankan strategi sistematik dan individual dengan cara memberikan positive reinforcement atas perilaku yang diharapkan dan menghindari pemberian hukuman.
itu menurut Bahir tahun 2017. Dan Chamichel tahun 1993. Selain itu, strategi pembelajaran untuk hambatan intelektual yang tepat yaitu dengan pembelajaran sambil bermain. Nah, hal ini bertujuan agar anak mudah berinteraksi dengan lingkungan sosialnya dan juga teman-teman di sekitar kelasnya. Selain itu, pemberian pembelajaran yang konkret atau memerlukan media nyata itu juga dapat membantu dalam perkembangan strategi pembelajaran bagi anak siswa tunagrahita.